Halo guys, ketemu lagi bareng aku Vivi di Lemonade Channel. Udah mau weekend aja nih, gimana nih kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat selalu ya. Oh ya, untuk video kali ini aku bukan mau nge-review drama ataupun film. Jadi di sini aku mau ngenalin segmen baru di channel aku, yaitu Let's Talking About. Jadi di Let's Talking About ini kita akan bahas isu-isu yang ada di sekitar kita atau kita alami sehari-hari dari lingkungan rumah, sekolah, kampus, atau hal-hal lainnya. Tanpa lama lagi, let's go to the video. Jadi guys, untuk video pertama di segmen ini aku pengen bahas tentang isu yang belakangan ini sering banget aku denger, yaitu isu toxic relationship. Tentunya kalian gak asing kan dengan istilah toxic relationship, atau bahkan kalian lagi ngalamin yang namanya hubungan yang toxic. Jadi, toxic relationship ini adalah suatu istilah yang menggambarkan suatu hubungan yang gak sehat, di mana dampaknya itu berdampak buruk pada kesehatan fisik maupun psikolog. Dan terkadang sebagian besar dari kita nggak menyadari kalau kita itu lagi mengalami atau berada di hubungan yang toksik. Sebelum aku membahas tanda-tanda suatu hubungan yang toksik itu gimana, aku pengen ngasih tahu kalian jenis-jenis atau tipe-tipe si pelaku toxic relationship ini. Jadi guys, ini ada psikolog klinis yang bernama Thomas L. Corey PhD ini membagi tipe-tipe pelaku toxic relationship ini menjadi 8, yaitu pertama ada si deprecator belittler atau meremehkan. Jadi si pelaku ini cenderung meremehkan si pasangannya dan dia tuh sering banget mengolok-olok dan menganggap apa yang dilakukan pasangannya itu hal bodoh atau hal konyol. Malah dia itu nggak segan-segan meremehkan pasangannya di depan umum ataupun di depan keluarganya sendiri. Lanjut ke tipe yang kedua, yaitu bad temper atau si temperamental. Jadi si pelaku ini sering banget mengintimidasi pasangannya. Dia itu punya sifat yang pemarah, gampang hilang kesabaran, dan juga dia tuh sering banget menyalahkan si pasangannya. Lanjut ke tipe yang ketiga, yaitu the guilt inducer atau menciptakan rasa bersalah. Jadi si pelaku ini gemar mengintimidasi dan mendoktrin si pasangannya kalau pasangannya itu melakukan hal yang gak sesuai dengan apa yang dia inginkan, dia itu cenderung menyalahkan. Jadi si korban ini sering banget gak sadar karena merasa dia itu selalu merasa bersalah meskipun sebenarnya dia tuh gak salah 100%. Lalu tipe yang keempat adalah the overreactor dan diikuti dengan sifat deflector atau reaktif. Jadi si pelaku ini cenderung bersikap berlebihan atau suka membesar-besarkan masalah. Jadi sebenarnya hanya masalah kecil aja dia bisa membesar-besarkan, dan dia punya sifat deflector atau reaktif. Dia itu suka menyalahkan pasangannya dan malah justru mencari celah buat nyalahin si pasangannya itu. Lanjut ke 5, yaitu the over dependent partner atau dia itu terlalu bergantung sama pasangannya. Jadi dia tuh gak mau memutuskan suatu pilihan dan dia itu memberikan kuasa penuh pada pasangannya. Tapi jika terjadi sesuatu masalah, dia itu gak mau disalahkan. Jadi dia tuh lepas tangan. Dia gak mau bertanggung jawab tentang pilihan yang harus dilakukan oleh dua pasangan. Lanjut ke 6, yaitu the independent toxic controller atau si pengatur. Nah, ini itu tipe yang berlawanan dari the over dependent partner. Jadi dia itu mau mengambil alih atau berkuasa untuk pilihan yang harusnya dilakukan atau didiskusikan sama pasangannya. Jadi apa-apa dia yang memutuskan. Nah, kamu sendiri atau si pasangannya itu gak bisa mempunyai suara untuk memutuskan pilihan. Lanjut ke 7, the user atau pengambil keuntungan.
pada awalnya si the user ini normal-normal aja kayak pasangan lainnya, tapi selama pelaku ini mendapatkan apa yang dia inginkan, dia tuh bakal baik. Justru sebaliknya, kalau dia nggak bisa dapetin apa yang dia mau dari pasangannya, dia bakal bisa berubah menjadi si temperamental, dan justru dia tuh kayak memperalat pasangannya, dan dia itu useless juga, jadi nggak bisa ngasih sesuatu ke pasangannya, malah jadi parasit buat pasangannya. Yang kedelapan, yang terakhir adalah the possessive atau paranoid dan controller. Jadi si pelaku ini cenderung curigaan, cemburuan sama pasangannya, dan dia itu bisa-bisa menutup menutup koneksi si pasangannya dengan lingkungannya. Jadi dia tuh pengennya si pasangannya itu cuma buat si dia. Oke, itu tadi adalah tipe-tipe atau jenis-jenis pelaku di toxic relationship. So, gimana sih tanda-tandanya kalau kalian berada di suatu hubungan yang toksik? Oke, jadi untuk tanda yang pertama adalah kamu akan selalu merasa dikontrol oleh pasanganmu. Jadi ini adalah tanda yang jelas banget. Si pasanganmu ini selalu ingin mengendalikan hidup kamu sehingga kamu nggak punya kendali atas hubungan kamu, dan apa-apa yang akan kamu putuskan itu tergantung dari apa yang pasanganmu inginkan. Lanjut ke tanda yang kedua adalah sulit menjadi diri sendiri. Karena terlalu sering dikontrol oleh si pasangan, jadi kamu nggak bisa jadi diri kamu sendiri, malah menjadi apa yang pasanganmu inginkan, yang justru itu bukan diri kamu. Oke, lanjut ke tanda yang ketiga adalah tidak mendapat dukungan dari pasangan. Jadi hubungan yang sehat itu adalah di mana satu sama lain itu saling mendukung. Namun di toxic relationship ini, si pelaku ini menganggap apa yang diperoleh oleh pasangannya itu adalah kekalahan untuk dia. Jadi dia menganggap semuanya itu adalah kompetisi. Bahkan si si pelaku ini gak senang kalau misalkan si pasangannya ini berhasil. Justru dia itu sering menjatuhkan si pasangannya. Lanjut ke empat, yaitu selalu dicurigai. Emang sih ya, cemburu itu adalah tanda sayang, tapi kalau berlebihan itu namanya toksik. Jadi si pasangan ini selalu mencurigai kamu kalau misalkan kamu ada hubungan dengan temanmu, keluargamu, atau mungkin perempuan lain yang sebenarnya itu hanya sebatas kerjaan atau bukan hal yang menjurus ke arah perselingkuhan. Jadi si pasangan ini sifatnya posesif, dan dia itu membatasi si pasangannya itu dengan dunia luar. Lalu lanjut yang kelima, yaitu sering dibohongi. Jadi si pelaku ini bakal sering bohong untuk menutupi kesalahannya, atau mungkin untuk membuat pasangannya tidak sakit hati, dia memilih untuk berbohong, atau istilah lainnya tuh white lies. Jadi dia menutupi kebohongan dengan kebohongan. Lanjut yang keenam. Ini sih yang paling parah, yaitu menerima kekerasan fisik. Kalau misalkan kalian sudah mengalami kekerasan fisik, itu fix toxic relationship, dan kalian harus cepat-cepat cari bantuan terdekat. Jadi hubungan yang gak sehat ini adalah pemicu utama stres berat, dan jika kalian mengalami stres berat, itu bakal diikuti oleh masalah-masalah lainnya, kayak masalah kesehatan, masalah psikologis, bahkan masalah sosial. Jadi kita bahas yang pertama adalah masalah kesehatan. Jadi masalah kesehatan yang kalian alami akibat stres antara lain yaitu tekanan darah tinggi. Kenapa tekanan darah tinggi? Karena stres berat ini adalah salah satu pemicu utama sekresi dari hormon kortisol, dan hal tersebut akan menyebabkan tekanan darah tinggi. Dan tekanan darah tinggi ini bakal memicu penyakit lainnya kayak jantung, terus sakit kepala, dan penyakit-penyakit berat lainnya. Selain itu, stres berat juga bakal meningkatkan berat badan kalian. Kenapa kayak gitu? Karena di saat kita stres, hormon yang menyebabkan hormon lapar kita tuh juga ikut meningkat. Jadi kita tuh pengennya makan terus. Jadi itu alasan kenapa kalau stres kita bakal cepet gemuk. Oke, lanjut.
Selain itu, stres juga dapat menurunkan kekebalan tubuh dan juga mengurangi kualitas tidur. Hal itu bisa menyebabkan sakit kepala berat. Oke, jadi kalian jaga-jaga kesehatan ya. Lanjut ke masalah psikologis. Jadi di masalah psikologis ini kalian bakal gampang banget fokusnya terganggu karena terlalu banyak pikiran. Selain itu, kalian juga bakal kehilangan kepercayaan diri karena terlalu sering ditekan oleh pasangan kalian. Lanjut, masalah yang ketiga adalah masalah sosial. Jadi di sini akibat dari hubungan yang gak sehat itu akan menyebabkan aura-aura kalian menjadi negatif dan kalian gak akan mudah percaya sama orang. Lalu kalian juga bakal merasa kehilangan orang-orang yang benar-benar tulus sama kalian dan itu buruk banget. Jadi, toxic relationship ini terjadi karena seseorang itu sedang terjebak dalam siklus atau pola yang merusak, baik itu merusak secara emosional maupun secara fisik. Jadi, apakah toxic relationship ini bisa diperbaiki? Jawabannya bisa, asalkan ada perubahan yang signifikan di antara dua belah pihak dan dua-duanya ini saling mau memperbaiki diri dan mau menerima pasangan masing-masing. So, apa aja langkah-langkah yang perlu kalian lakukan di saat kalian mengalami toxic relationship? Di sini aku punya 10 langkah yang bisa kalian lakukan di saat kalian berada di hubungan yang toksik. Jadi tergantung seberapa berat toksik yang kalian alami dalam hubungan kalian. So, lanjut ke step atau langkah-langkah yang perlu kalian lakukan. Oke, jadi untuk langkah yang pertama adalah kalian harus memahami terlebih dahulu apakah hubungan kalian ini bisa diselamatkan. Jadi percuma aja jika kalian ingin menyelamatkan hubungan kalian tapi pasangan kalian itu nggak mau berkomitmen untuk memperbaiki diri. Oke, lanjut ke langkah yang kedua adalah bersiap untuk keluar dari hubungan. Nah, langkah ini itu dilakukan kalau pasangan kalian udah nggak bisa berubah sama sekali. Justru malah menambah ketoksikan hubungan kalian. Oke, lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu koreksi ABCD. Apa itu ABCD? Jadi ABCD itu adalah accusation, tuduhan, lalu B-nya itu blame, menyalahkan, C-nya itu critics, dan D-nya adalah demand. Jadi kalian harus mengoreksi terlebih dahulu pasangan kalian. Kalau pasangan kalian udah memiliki 4 unsur ini, oke. Jadi kalian harus bersiap-siap mengakhiri hubungan kalian dengan pasangan kalian. Langkah yang keempat adalah jangan ragu ungkapkan suara kalian. Jadi kalian tuh harus berani menyuarakan apa yang kalian rasakan dan apa yang kalian inginkan dalam hubungan kalian. Lanjut ke langkah yang kelima, yaitu mulailah membangun ruang untuk diri sendiri. Jadi di saat kalian berada di toxic relationship ini, kalian nggak akan punya waktu atau ruang untuk diri kalian sendiri. Jadi kalian itu terlalu bergantung oleh pasangan kalian. Jadi di sini kalian harus memberanikan diri untuk mempunyai pilihan dan waktu untuk diri kalian sendiri. Lanjut ke yang keenam adalah cari bantuan. Nah, hal ini harus kalian lakukan jika kalau hubungan kalian sudah benar-benar toksik, seperti kalian sudah mengalami beberapa kekerasan, baik itu kekerasan secara verbal maupun secara fisik. Jadi kalian bisa hubungi teman-teman kalian terdekat, keluarga, atau pihak yang berwajib. Jadi kalian jangan takut-takut untuk melaporkan pasangan kalian. Langkah yang ketujuh yaitu bulatkan tekad dan membangun kepercayaan diri kalian lagi. Langkah yang kedelapan yaitu bersama-sama cari jalan keluar atau memutus rantai toksik dari hubungan kalian. Jadi hal ini dilakukan kalau misalkan ada celah untuk memperbaiki hubungan kalian. Lanjut ke 9. Langkah yang ke-9 adalah ada kalanya kamu harus melakukan percakapan yang gak nyaman. Jadi hal ini itu dilakukan di saat kalian itu misalkan ada suatu masalah. Jadi kalian lebih memilih untuk berdiam diri dan
nanti masalahnya reda-reda sendiri tanpa ada penyelesaian dari masalah kalian. Jadi sebenarnya hal itu adalah jadi bom waktu buat hubungan kalian. Benar, di saat itu masalah kalian sudah reda, tapi suatu hari nanti bakal akan muncul lagi karena ada masalah yang belum terselesaikan. Oke, untuk tambahan langkah yang ke-9 ini, jangan gunakan white lies untuk menutupi kesalahan kalian atau untuk tidak membuat pasangan kalian sakit hati. Lebih baik pasangan kalian itu sakit hati karena kalian jujur daripada dia tuh sakit hati karena kalian berbohong. Lanjut ke langkah yang ke-10, yaitu jangan menghindari konflik. Sama seperti langkah yang ke-9 ini, lebih baik kalian bertengkar saat itu juga dan masalah akan terselesaikan daripada kalian menghindari konflik. Masalah itu reda hanya sekejap dan bakal jadi bom waktu untuk hubungan kalian di waktu yang akan mendatang. Jadi lebih baik bertengkar sekarang daripada jadi penyakit untuk hubungan kalian. Jadi memperbaiki hubungan yang toksik itu memang nggak mudah, tapi akan terjadi jika kedua belah pihak ini saling memahami dan saling berkomitmen untuk memperbaiki hubungan kalian. Jadi kalian semua ini berhak mempunyai hubungan yang sehat dan bahagia. Oke guys, itu tadi pembahasan aku tentang toxic relationship. Kalau kalian punya cerita toxic relationship, bisa kalian tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian punya pendapat sendiri tentang toxic relationship, kalian juga bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel ini, like dan share video ini, dan jangan lupa tonton videoku sampai habis. Itu tadi video aku untuk hari ini. Untuk kalian jangan lupa jaga kesehatan, tetap pakai masker, patuhi protokol kesehatan, dan selalu bahagia untuk kalian. Bye bye.